warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu pengurus Jamiyah dan seluruh anggotanya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul, masih dalam keadaan sehat walafiat, masih hidup, masih bisa bernapas ya Bu. Banyak orang yang tahun kemarin masih sehat, sekarang sudah tidak ada lagi. Yang bulan kemarin masih sehat, segar bugar, sekarang tidak ada lagi. Seminggu yang lalu masih sehat, masih segar, masih bugar, sekarang sudah tidak ada lagi. Barusan kemarin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Tapi alhamdulillah kita semua masih sehat walafiat. Mudah-mudahan umur kita berkah. Amin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersanjung kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harus harapkan syafaatnya begini waktu wal akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kemarin baru ngaji di sini Bu. Sekarang ngaji, belum lama kemarin ngaji. Besok tidak lama lagi ngaji. Bosan nggak ngaji Bu? Bosan. Ayo, bosan apa enggak? Kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu, ngaji, belajar wajib bagi setiap orang muslim. Dan ngaji terus kepiye? Supaya percaya Gusti Allah janji ya fa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Nanti Allah suatu ketika akan mengangkat derajatnya orang-orang yang dikasih ilmu dan beriman. Jadi yang penting Bu sangat ngaji terus. Asal ada pengajian makan. Yang penting ngaji terus. Wes nek ilmu dilakoni yo ngono ora yo ono sing penting ngaji. Nek sampean gelem ngaji terus, sampean akeh ilmune, sampean jadi wong pinter, itu namanya sampean jadi orang alim. Kalau jadi orang alim dosanya kecil Bu. Kalau orang jadi orang alim, jadi orang pinter, itu dosanya kecil. Yang dosanya besar itu siapa? Orang-orang yang bodoh, orang yang tidak mau mengaji, itu dosanya besar. Sama-sama nggak sholat, sampai pinter, tahu hukumnya sholat itu wajib, tahu caranya sholat, tapi tidak sholat. Ada orang bodoh nggak tahu sholat itu wajib. Bagaimana cara sholat? Tidak tahu. Dia tidak sholat. Besar mana dosanya Bu? Coba. Bingung sama kan? Tidak tahu kan? Ini yang saya maksud. Kalau orang pintar itu dosanya kecil. Walaupun tidak sholat. Maka sahabat itu seperti ngaji Bu. Tidak sholat terserah. Siapa ngaji terus, orang puasa terserah. Yang penting siapa pinter, itu mesti dosanya cilik. Sing dosanya gede iku wong bodoh, wong ora gelem ngaji. Sebab apa Bu? Kalau siapa pinter sholat, tapi nggak mau sholat, tahu zakat, tapi nggak mau zakat. Tahu puasa tapi tidak mau puasa, itu dosanya kecil. Sebabnya sampai itu merasa bersalah.
Ya, siapa tuh merasa bersalah makanya dosanya kecil. Kalau orang tidak pernah ngaji, disuruh ngaji tidak mau, dia tidak pernah sholat, tapi dia tidak merasa bersalah, itu yang namanya dosa besar. Ngelakoni salah ning orang rumangsa salah. Paham Bu? Jadi dosanya wong pinter kusut titik. Walaupun zina itu dosanya lebih kecil daripada orang yang tidak tahu hukum zina. Jadi ada kiai umpama, kiai kena kuda, akhirnya melakukan zina. Jadi dosanya kecil daripada orang yang bodoh yang tidak tahu hukum zina, tidak pernah ngaji. Sebabnya apa? Orang alim berzina itu merasa bersalah. Tapi kalau orang bodoh melakukan zina, dia dosa besar, tapi tidak merasa bersalah. Itu bedanya orang alim dan orang pintar. Orang alim dan orang bodoh. Makanya sampai ngaji terus, mendosane cilik-cilik, walaupun akeh cilik-cilik. Jadi dosane kebodohan itu mengalahkan dosa segala-galanya. Ojo gelem dadi wong. Insya Allah nanti suatu ketika sahabat akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ilmunya panjenengan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ngaji napa niki? Manut. Ngaji baca kitab, ada kitabnya. Ngaji seiran, ada seirannya, sudah saya bawakan Ibu. Saya mohon maaf tadi sebenarnya itu sudah di dalam sini, sudah disiapkan. Cuma salah buka, akhirnya nggak ketemu kan. Saya pulang sampai di tempat musik, motornya macet. Akhirnya saya berjalan, ada orang nulungi saya dibonceng. Sampai rumah nyari buku ini, di mana nggak ketemu bukunya. Sudah lah, nanti kalau nggak di sana nggak ada, di rumah nggak ada, berarti saya ngaji kitab aja. Ini namanya Kiai Deso. Makanya Kiai Deso udah laku. Sampai bolak-balik. Tapi walaupun bolak-balik, yang penting masih ngaji tidak perlu lamanya, tapi perlu nyantolnya. Ngaji setengah jam sampai ngobrol melulu, ngobrol di WD. Tapi ngaji 4 jam sampai Isa itu diam dan memperhatikan dan nanti diamalkan. Itu lebih hebat daripada setengah jam cuma ngobrol melulu. Ini ngajinya bahasa Jawa ini, tapi nanti kalau nggak bisa diterjemahkan. Saya sudah ada seiran ini, ada bukunya dari awal Isra Mi'raj sampai akhir Isra Mi'raj, tapi belum pernah saya buka ini. Jadi yang namanya Isra Mi'raj itu kata Pak Kiai kemarin itu sudah maklum ya. Semua sudah tahu Isra Mi'raj itu apa, seperti apa. Makanya kemarin nggak dibahas isinya secara detail, cuma menjelaskan masalah sholatnya. Ini saya mau menjelaskan sedikit ya terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi mau Isra, mau Mi'raj, ini sudah diberi perbekalan dulu, sudah diberi perbekalan yang lengkap, ilmu, iman, dan sebagainya, ilmu hidup. Kenapa? Karena nanti Nabi akan diangkat sebagai pemimpin umat, dia bisa memimpin umatnya. Ini adalah suatu pelajaran bagi kita
anak-anak kita ini yang nanti akan menjadi penerus bangsa, akan menjadi pemimpin bangsa, kita berkali dengan ilmu dan iman, agar anak-anak kita ini nanti menjadi orang-orang yang hebat di dalam memimpin bangsanya, memimpin masyarakatnya. Kemudian di antaranya lagi juga Nabi ini di perjalanan dikasih suatu minuman berupa arak dan susu. Apa ini perlambangnya? Ini adalah suatu pilihan. Jadi kita ini setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik di depan kita ini selalu ada dua, ada muharram, ada kebaikan, ada jelek, ada baik. Jadi di hadapan kita ini selalu ada yang baik dan buruk, yang hak dan yang batil, semua itu ada. Kalau ibu-ibu tiap hari pernah nggak melihat orang rasani orang? Ada, pasti ada. Setiap hari itu orang merasani orang ngomong kejelekan orang lain, itu pasti ada. Ibu pernah melihat orang sedekah? Pernah. Hampir tiap hari pasti ada orang sedekah, ada orang sholat, ada orang judi. Jadi ada yang baik, ada yang mungkar. Itu setiap hari. Jadi ketika itu Nabi dikasih minuman yang namanya arak dan susu. Ini perlambangnya bahwa bagi kita semua ini akan ada kebaikan dan keburukan di hadapan kita. Bagaimana kita cara memilih yang kita lihat di hadapannya. Kalau ibu-ibu melihat orang mengaji, kemudian di sebelah sana melihat orang yang sedang merasani orang, kira-kira ibu mau melok semangatnya ke yang ngaji? Alhamdulillah, berarti tidak salah milih. Kalau sampai belok ke orang-orang yang sedang merasani orang, berarti sangat salah pilih. Sama seperti halnya Nabi, ketika Nabi disuguhi minuman arak dan susu, ternyata Nabi memilih susunya. Seandainya Nabi memilih arak saat itu, maka bojone sampean tiap hari teler-teleran terus. Tenang itu Bu.